Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya dijauhkan dari berbagai macam penyakit berbahaya dan juga dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, Bapak Dr. Andes Asep Sujati, dan yang saya hormati juga Ibu Vinda Septiani selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Sudah hampir genap 8 bulan Indonesia dihadapkan pada pandemi yang tak kunjung menemui titik akhir. Angka positif dan angka kematian terus bertambah setiap harinya dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan sejak dilaporkannya kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Segala sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, pendidikan, industri, perdagangan, dan lain-lain terkena imbasnya akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir ini. Angka positif di Indonesia sudah melebihi dari 200.000 dan angka kematiannya sudah lebih dari 10.000. Hal ini bukan tanpa dasar kenapa kita menjadi penyumbang angka positif dan angka kematian terbesar di dalam lingkup ASEAN dan terbesar ke-7 dalam lingkup dunia. Masyarakat Indonesia masih kurang sadar dan masih kurang peduli tentang bahaya COVID-19. COVID-19 tidak dihadapi dengan serius sehingga menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Penerapan protokol kesehatan juga masih belum selalu disiplin di tempat-tempat yang bisa saja memicu perkumpulan massa. Jikalau kita melihat ke belakang, masyarakat Indonesia juga masih kurang teredukasi dan kurang peduli tentang penyakit-penyakit menular terutama yang dapat menginfeksi saluran pernafasan seperti tuberkulosis, ISPA, dan penyakit lainnya. Hal ini yang menjadikan kenapa pandemi COVID-19 akan sangat sulit untuk dihadapi. Presiden Jokowi dalam pidatonya tanggal 6 Juli 2020 menyatakan bahwa Indonesia merupakan penyumbang pengidap tuberkulosis terbesar setelah India dan Cina dan terbesar ketiga di dunia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang tidak peduli dan kurang teredukasi mengenai bahayanya penyakit menular, terutama penyakit-penyakit yang dapat menginfeksi saluran pernafasan. Jikalau tuberkulosis saja kita masih yang ketiga, bagaimana dengan COVID-19? Masyarakat beranggapan bahwa dengan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mengecek suhu tubuh, kemudian mencuci tangan, itu sudah cukup untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di muka umum, padahal sebenarnya tidak. Itu hanya mencegah saja, belum tentu orang yang sudah menerapkan hal itu tidak akan tertular virus COVID-19. Indonesia juga tidak mengikuti standar-standar dan kita tidak belajar dari negara lain yang sudah menghadapi COVID-19 sebelum kita seperti China. Presiden Jokowi tidak melarang mudik pada saat bulan Ramadan dan sampai sekarang Presiden Jokowi juga tidak memberikan regulasi-regulasi yang jelas mengenai perpindahan manusia dan pergerakan manusia dalam sektor kehidupan. Kita sebagai remaja seharusnya menjadi garda terdepan setelah tenaga medis dalam menggalakkan pencegahan penularan COVID-19 di tempat umum. Kita sebagai remaja seharusnya menjadi penggugah dan penggerak hati masyarakat supaya lebih peduli dan lebih khawatir lagi mengenai bahaya COVID-19. Karena COVID-19 disebabkan oleh virus dan droplet penderitanya yang tersebar melalui udara dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Kita sebagai remaja juga tidak hanya harus mematuhi protokol kesehatan, tapi juga harus benar-benar membatasi pergerakan sosial dan interaksi sosial yang kita lakukan. Jika kita dalam punya kepentingan, lebih baik di rumah saja dan keluar rumah jika ada kepentingan yang mendesak. Walaupun kita di rumah saja, kita tidak berarti kita diam saja dan tidak berprestasi. Kita harus tetap berprestasi dengan cara mengikuti pelatihan ataupun mengikuti perlombaan. Dengan di rumah saja bukan berarti pergerakan kita dalam berprestasi dan berkreasi itu dibatasi juga. Remaja sebagai pengubah dunia, remaja sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai penurunan COVID-19. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, semua remaja di Indonesia dapat lebih peduli dan lebih khawatir lagi mengenai penyakit-penyakit menular, yaitu COVID-19 maupun penyakit menular lainnya, terutama yang dapat menginfeksi saluran pernafasan manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.